Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini 11 Agustus 2020, tepatnya hari Selasa ya. Kita bertemu kembali di kelas matematika di jam pertama. Mudah-mudahan masih semangat, masih segar ya, fresh otaknya karena masih pagi. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa ya? Pangkat negatif, terus terakhir itu menyederhanakan akar ya. Kita mengenal bentuk akar, kemudian menyederhanakan akar. Hari ini pembahasan kita masih tentang pangkat dan akar, tapi dengan modifikasi yang berbeda. Ini adalah informasi baru buat kalian, jadi disimak dengan sungguh-sungguh ya, dengan baik, dengan fokus. Kalau misalnya hilang fokus kemudian tidak paham, itu langsung dimundurkan videonya, maksudnya di replay lagi penjelasannya. Jadi harus betul-betul sampai paham. Hari ini kita akan membahas tentang materi yang ada di buku cetak kalian halaman 5 ya. Buku cetak halaman 5, silakan kalau mau sambil dibuka, yaitu tentang bilangan berpangkat bilangan berpangkat pecahan. Maksudnya bagaimana? Kita akan langsung saja membahas. Jadi teorinya ini ada di buku kalian juga ya, bahwa bentuk akar yang seperti ini, misalnya A pangkat M diakarkan N, itu dapat dinyatakan dalam bentuk pangkat pecahan, yaitu A pangkat M per N. Jadi pangkatnya itu dalam bentuk pecahan. Kita langsung saja ke contoh, tapi ini rumusnya ya. Nanti kita akan lihat aplikasi teorinya dengan contoh yang diberikan. Yang pertama, kita akan bahas contoh yang pertama. Ketika ada soal bentuk akar ya, 2 pangkat 3 kemudian akar pangkat 5. Jadi ini membacanya akar pangkat 5 ya. 2 pangkat 3 akar pangkat 5. Nah, perintahnya adalah rubahlah ke dalam bentuk pangkat pecahan gitu. Nah, ini ada tujuannya nanti. Kenapa sih kita harus repot merubah bentuk akar menjadi bentuk pangkat pecahan? Nanti akan berguna di teori-teori tentang pangkat dan akar selanjutnya. Jadi, untuk materi hari ini jangan sampai tidak paham, harus bisa merubah bentuk akar menjadi bentuk pangkat pecahan, begitupun sebaliknya. Karena itu nanti sangat berguna dan bermanfaat untuk pembahasan materi-materi tentang akar dan pangkat selanjutnya. Jadi apabila kalian tidak paham di dalam materi kali ini, itu akan sulit juga memahami materi-materi selanjutnya. Jadi tetap fokus ya. Contoh yang pertama, 2 pangkat 3 akar pangkat 5. Cara mengerjakannya adalah sesuai dengan rumus tadi ya. Jadi nih, A M pangkat N. Jadi kalau sederhananya ya, kalau penjelasan sederhananya, misalnya kalian pusing dengan rumus, gini aja. Ada pangkat yang di dalam akar dan ada pangkat yang di luar akar, gitu ya. Ibaratnya akar ini adalah sebuah rumah, ada yang di dalam rumah dan ada yang di luar rumah. Nah, ketika perintahnya adalah merubah ya, rubahlah dalam bentuk pangkat pecahan, maka yang di dalam itu letaknya ada di atas dan yang di luar itu letaknya ada di bawah. Gimana? Sangat mudah memahaminya ya. Nanti ketika kalian sering berlatih, kalian akan lebih terbiasa dengan teori ini. Jadi, sekali lagi ya, yang di dalam, pangkat yang berada di dalam itu letaknya ada di atas, diletakkan di atas.
kemudian yang ada di luar itu diletakkan di bawah. Jadi, ketika ada soal 2 pangkat 3 akar pangkat 5, kemudian perintahnya adalah rubahlah dalam bentuk pangkat pecahan, jawabannya adalah 2 pangkat 3 per 5. Ini pangkat ya, bukan kali. Jadi karena dia huruf angkanya agak gede, jadi kelihatan kayak bukan pangkat. Nanti kalau kalian menulis di buku tulis, ditulisnya lebih kecil, jadi kayak pangkat gitu, 3 per 5. Mudah ya? Jika mudah, silahkan biar masih fresh dikerjakan nomor 1, 7 pangkat 5, akar pangkat 8, perintahnya adalah rubahlah dalam bentuk pangkat pecahan. Kerjakan sekarang. Oke, sudah ya? Sudah di pause dulu tadi, kemudian sudah dikerjakan nomor 1 sesuai dengan contoh yang Ustazah berikan. Selanjutnya, kita lanjutkan contoh yang lain, contoh nomor 2. Walaupun tidak ada nomor, kita anggap nomor 2 ya. Misalnya, ada soal 3 pangkat 2 akar pangkat 4, perintahnya masih sama, rubahlah ke dalam bentuk pangkat pecahan. Maka seperti teori tadi, yang di dalam taruh di atas, yang di luar ditaruh di bawah. Jadi hasilnya adalah 3 pangkat 2 per 4. Nah, ternyata di pilihan ganda nggak ada misalnya. 3 pangkat 2 per 4 di pilihan ganda nggak ada. Nah, berarti masih ada yang perlu disederhanakan. Nah, apa yang perlu disederhanakan? Ternyata 2 per 4 bisa kita kecilin. Seperti kita menyederhanakan pecahan ya. 2 per 4 sama-sama dibagi 2, betul? Ya, 2 dibagi 2 sama dengan 1, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Ingat, cara menyederhanakan pecahan dengan sama-sama dibagi atas dan bawah. Tidak boleh berbeda. Misalnya, yang di atas dibagi 2, yang di bawah dibagi 4, itu tidak boleh. Ketika yang di atas dibagi 2, yang di bawah juga dibagi 2, ya. Jadi, 3 2 per 4 menjadi hasil akhirnya 3 1 per 2. Paham? Sangat mudah sekali ya. Jadi, disederhanakan sampai yang terkecil. Sekarang, di pause dulu videonya, kerjakan nomor 2, soalnya adalah 6 pangkat 3 akar dari akar pangkat 9. Perintahnya adalah rubahlah dalam bentuk pangkat pecahan. Kerjakan sekarang. Oke, sudah selesai nomor 2, kita ke contoh selanjutnya. Nah, di sini perintahnya adalah, atau soalnya adalah 5 pangkat 4 akar dari, nah nggak ada di sini. Kalau yang di atasnya tadi ada angka ya, sedangkan di sini tidak ada angka. Biasanya kalau yang pangkat-pangkat kemarin kita bahas, ketika tidak ada pangkatnya, nggak ada angkanya pangkatnya itu, maka itu sama dengan 1. Masih ingat ya? Misalnya 10 tidak ada pangkatnya, itu berarti di situ ada 10 pangkat 1. Misalnya 2 nggak ada pangkatnya, berarti 2 pangkat 1. Nah, ketika di sini tidak ada angkanya, nah jadi akar berapa nih kira-kira? Jadi ketika tidak ada angkanya, ketika dia akar itu bukan 1 ya di sini, hati-hati karena kita terbiasa dengan angka 1, jangan sampai ini dianggap angka 1. Karena apabila akar di sini tidak ada angka, itu berarti ada angka 2. Ingat ya, di sini ketika dia tidak dituliskan angkanya, sebenarnya dia memiliki angka 2. Kenapa? Karena akar itu kan kebalikan dari pangkat kuadrat ya, pangkat 2 gitu. Makanya di sini ada angka 2. Maka ketika ada soal 5 pangkat 4 akar dari 5 pangkat 4, ketika perintahnya adalah rubahlah dalam bentuk pangkat pecahan, ya sudah, yang di dalam rumah, di dalam akar ditaruh di atas, yang di luar ditaruh di bawah. Yang di luar ada angka berapa tadi? Ada angka 2. Walaupun dia tidak ditulis, tapi di sini sebenarnya ada angka 2. Oke, jadi hasilnya adalah 5 4 per 2.
Kemudian 4/2 bisa disederhanakan tidak? Bisa ternyata. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi hasilnya 5 pangkat 2 sama dengan 25. Paham ya? Nah, ini sekedar informasi saja, tidak ada latihan. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Ya. Contoh selanjutnya, 9 pangkat 3, tetap fokus ya, akar pangkat 4. Nah, ketika di sini perhatikan baik-baik angka 9 ya. Ketika di sini adalah angka yang bisa kita pangkatkan, maksudnya bagaimana? 9 ini bisa kita pangkatkan 3 pangkat 2. Bisa di bahasanya apa ya? Bisa dikecilin mungkin ya. Bisa diuraikan lagi. Nah, begitulah mungkin bahasanya. Jadi dia harus diuraikan biasanya. Kalau yang di atas tadi kan nggak bisa tuh, 5 kan nggak bisa, 3 juga nggak bisa, 2 juga nggak bisa. Nah, 9 itu bisa diuraikan menjadi 3 pangkat 2, gitu ya. Karena 3 pangkat 2 adalah 9. Paham ya? Oke, jadi 9 pangkat 3 akar pangkat 4, kita rubah sama dengan 9-nya berubah jadi 3 pangkat 2, kemudian pangkat 3-nya di sini tetap ditulis, pangkat 4-nya di sini tetap ditulis. Selanjutnya adalah, nih, ketika pangkat bertemu dengan pangkat, ya, 2 bertemu dengan 3, itu operasinya dikalikan. Jadi mereka berdua, pangkat bertemu dengan pangkat itu dikalikan. Jadi 2 dikali 3 sama dengan, ya, 6, betul ya. Jadi hasil akhirnya adalah, bukan hasil akhir, jadi hasilnya adalah akar 3 pangkat 6 pangkat akar pangkat 4, gitu ya. Nah, selanjutnya kalau udah sampai sini, ya udah kita kerjain seperti yang di atas tadi. 3 yang di dalam rumah ditaruh di atas, yang di luar ditaruh di bawah. 6/4 dikecilin lagi, sama-sama dibagi 2 ya, 6 bagi 2 sama dengan 3, 4 bagi 2 sama dengan 2. Jadi hasil akhirnya adalah 3 pangkat. Ini bukan pecahan ya, tapi pangkat pecahan. 3 pangkat 3/2. Paham? Nah, jadi hati-hati ketika angkanya di sini bisa diuraikan pangkatnya, silahkan diuraikan. Oke, sekarang uji coba ya. Tadi sampai nomor berapa ya? 1, 2 kalau nggak salah. Kerjakan nomor 3, perintahnya masih sama. Ubahlah menjadi bentuk pangkat pecahan. Di pause dulu, kerjakan sekarang. Oke, sudah ya. Kita lanjutkan contoh yang lain. Ya. Kalau di atas pembahasan di atas tadi, perintahnya adalah, jadi dia bentuknya akar, kemudian perintahnya rubahlah dalam bentuk pangkat pecahan. Nah, sekarang kebalikannya, kita coba balik. Apakah kalian bingung atau tidak? Jadi soalnya 10 pangkat, ini pangkat ya, 10 pangkat 3/5, perintahnya adalah rubahlah ke dalam bentuk akar. Paham ya? Kebalikannya. Kalau yang di atas tadi, rubahlah ke dalam bentuk pangkat pecahan. Sedangkan kalau yang ini, dia pangkat pecahan, perintahnya adalah rubahlah ke dalam bentuk akar. Nah, ya udah gampang aja. Yang di atas tadi ditaruhnya di mana? Di dalam rumah kan? Jadi kita buat dulu rumahnya karena perintahnya adalah dalam bentuk akar. Terus kemudian ditulis angka pokoknya yaitu 10. Terus habis itu ya udah yang di atas ditaruh di dalam rumah, yang di bawah ditaruh di luar rumah. Gampang sekali. Jangan sampai lupa. Kita coba latihan. Tadi sampai nomor berapa? 3 ya. Sekarang nomor 4. 11 pangkat 2/3, perintahnya adalah rubahlah ke dalam bentuk akar. Silakan. Oke, sudah? Sudah ya? Ingetin, tadi sampai nomor 4. Selanjutnya, ya kita kesini ya. Soalnya adalah 7 pangkat 6/8. Ingat ini pangkat. Dia kurang kecil sih menurut Ustazah ya. Angkanya kurang kecil jadi kelihatan kayak pecahan biasa, tapi ini sebenarnya pangkat. 7 pangkat 6/8, perintahnya masih sama, rubahlah ke dalam bentuk akar.
Nah, ketika 6/8 ini bisa disederhanakan pecahannya, maka kita sederhanakan dulu. Kalau ini kan yang di atas 3/5 tidak bisa disederhanakan, jadi bisa kita langsung rubah ke dalam bentuk akar. 6/8 bisa kita sederhanakan dulu, maka silahkan disederhanakan dulu. 6/8 sama-sama dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3, 8 bagi 2 sama dengan 4. Jadi hasil akhirnya 7 3/4. Tinggal kita rubah ke dalam bentuk akar, yang di atas ditaruh di dalam dan yang di bawah ditaruh di luar. Dapatlah hasilnya akar pangkat 4 7/3 ya. 7/3 akar pangkat 4. Belibet ya nyebutinnya. Oke, kita latihan dulu tadi nomor 4, sekarang silahkan dikerjakan nomor 5. Sudah ya, alhamdulillah sudah dapat 5 soal dan masih mudah sekali materinya difahami. Tetap semangat dan tetap fokus. Nanti ke bawahnya akan semakin rumit. Enggak sih ya, kalau kalian bisa memahami dan fokus sejak awal tidak akan rumit difahaminya. Konsentrasi. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Oke. Selanjutnya, perintahnya masih sama, kita akan merubah ke dalam bentuk akar. Nah, tapi ini soalnya 36 pangkat 3/4. Nah, hampir sama dengan yang contoh yang di atas tadi. Apabila bilangan pokoknya itu bisa diuraikan pangkatnya, maka kita uraikan dulu. Nah, 36 itu bisa kita uraikan menjadi 6 pangkat 2. Ya, jadi 36 menjadi 6 pangkat 2 karena 6 kali 6 sama dengan 36. Ya sudah, berarti diuraikannya dimasukkan ke dalam kurung. Jangan lupa dalam kurungnya dibuat 6 pangkat 2, kemudian dipangkatkan lagi ini ya, 3/4. Jadi pangkatnya ada 2, yaitu 1, ini pangkat pertama, dan ini pangkat kedua. Jadi pangkatnya ada 2, 2 dan 3/4. Nah, ingat seperti yang Ustazah sampaikan di awal tadi, ketika pangkat bertemu dengan pangkat, maka operasinya adalah dikali, betul ya, dikali. Jadi 2 dikali 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi hasilnya adalah 6. Kemudian pangkatnya berubah jadi 6/4. Hasil dari perkalian pangkat ini ya, 2 dikali 3, 6. Jadi 4-nya kemudian ditulis lagi. Jadi hasilnya adalah 6 pangkat, ini pangkat ya, 6 pangkat 6/4. Selanjutnya, apakah 6/4 ini bisa disederhanakan? Ternyata bisa ya, sama-sama dibagi 2 ya. 6 dibagi 2 sama dengan 3, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi hasilnya 6, 3/2. Kalau sudah kecil dan tidak bisa disederhanakan lagi, langsung saja kita masukkan ke dalam akar ya. Yang di atas ditaruh di dalam dan yang di bawah ditaruhnya di luar. Nah, kenapa di sini tidak ada angka 2 sedangkan di sini ada angka 2? Seperti yang Ustazah jelaskan tadi, bahwa angka 2 itu tidak perlu ditulis di sini. Begitupun juga sebaliknya. Ketika di sini tidak ditulis, itu berarti ada angka 2. Jadi hasil akhirnya adalah akar dari 6 pangkat 3. Paham? Paham ya? Jika belum paham bisa di replay lagi. Silahkan jika sudah paham kerjakan nomor 6. 49 pangkat 5/6. Perintahnya adalah rubahlah ke dalam bentuk akar. Sudah? Sudah ya? Oke, selanjutnya. Ya. Tetap fokus, konsentrasi. Soalnya adalah 16 pangkat 2/10. 16 apakah bisa diuraikan? Ya, bisa. 16 itu mungkin kalian ada yang berpikir 16 itu diuraikannya 4 pangkat 2. 4 kali 4 ya sama dengan 16. Nah, sebenarnya bisa, tapi itu belum sederhana. 4-nya masih bisa diuraikan lagi. Jadi, 16 ini diuraikan bisa lebih sederhana menjadi 2 pangkat 4. Coba kalian hitung, 2 pangkat 4 berarti 2-nya ada 4 kali ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 sama dengan 4,
4 kali 2 sama dengan 8, 8 kali 2 sama dengan 16. Jadi 16 ini kita uraikan pangkatnya menjadi bentuk 2 pangkat 4. Kenapa harus diuraikan? Karena itu teorinya. Jadi kalau tidak diuraikan nanti di pilihan ganda soal yang kalian temui itu tidak akan ada jawabannya karena dia harus diuraikan dulu dalam bentuk pangkat yang paling sederhana ya. Jadi 16 diuraikan menjadi 2 pangkat 4. Setelah diuraikan kemudian masukkan pangkatnya tadi yang pangkat awal 2 per 10. Jadi 2 pangkat 4 pangkat 2 per 10. Jadi di sini ada 2 pangkat ya, 4 dan 2 per 10. Kemudian ketika pangkat bertemu dengan pangkat, caranya digimanain tadi? Ya betul, dikalikan ya. Jadi 4 dikali 2 per 10, jawabannya adalah dikali aja nih, 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi 8 per 10, 10-nya biarin aja. Ketika sudah selesai, 2 pangkat 8 per 10, selanjutnya adalah dikecilin ketika bisa dikecilin. 8 per 10 sama-sama dibagi 2 ya. 8 bagi 2 sama dengan 4, 10 bagi 2 sama dengan 5. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 4 per 5. Nah, aduh, Ustazah ngos-ngosan. Ya, jadi ketika perintahnya adalah rubahlah dalam bentuk akar, ya sudah. Seperti yang tadi, yang di atas ditaruh di dalam rumah, yang di bawah ditaruh di luar rumah. Dapatlah hasil akhirnya 2 pangkat 4 akar pangkat 5. Oke deh, lanjut. Tadi sampai nomor berapa ya? 6 ya kalau nggak salah ya. Sekarang nomor 7. Soalnya adalah 27 pangkat 3 per 12. Silahkan dikerjakan sesuai contoh, di pause dulu, kerjakan sekarang. Oke, sudah ya, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Tadi nomor 7 berarti ada 3 soal lagi, total soalnya ada 10. Nanti dikumpulkan ya. Ya, belum capek kan? Masih semangat? Oke. Kita ke contoh yang ini. 3 per 7, ini pangkat, sama-sama pangkat ya. Bilangan pokoknya pangkat, kemudian, bukan, kok pangkat sih? Pecahan. Pecahan sama pecahan. Bilangan pokoknya pecahan, bentuk pangkatnya juga pecahan. Jadi 3 per 7 pangkat 3 per 5. Nah, perintahnya masih sama. Rubahlah ke dalam bentuk akar. Sebenarnya kelihatan ribet sih, ya. Maksudnya mungkin kalian terlihat ribet, tapi sebenarnya itu gampang, sama aja teorinya kayak yang di awal tadi. Ya udah, kalau perintahnya rubahlah dalam bentuk akar, ya udah kita tinggal buat aja rumahnya. Rumah tuh kan akar, set. Abis itu masukin bilangan pokoknya 3 per 7, udah selesai. Abis itu ya udah, yang di atas ditaruh di dalam rumah, yang di bawah ditaruh di luar rumah. Selesai deh, gampang banget kan. Jadi hasilnya harinya tuh 3 per 7 pangkat 3 akar 5. Ya, mudah sekali. Tadi sampai nomor berapa? 7 ya. Sekarang nomor 8. Silakan dikerjakan, soalnya masih sama. Perintahnya rubahlah ke dalam bentuk akar. Kerjakan. Oke, nomor 8 sudah selesai, berarti ada 2 nomor lagi yang harus kalian selesaikan. Tetap fokus ke contoh selanjutnya. Oke. Ini bentuknya masih sama, pecahan juga. Jadi ada pecahan, bilangan pokoknya pecahan, pangkatnya dalam bentuk pecahan. Tapi dengan tipe yang berbeda, tipe angka yang bisa diuraikan. Jadi di sini soalnya 1 per 9 pangkat 2 per 5. Nah, 9-nya seperti yang contoh di atas tadi, 9 bisa diuraikan menjadi bentuk 3 pangkat 2. Jadi diuraikan dulu. 1 per 3 pangkat 2, kemudian pangkat 2 per 5. Kalau sudah, ya udah, karena perintahnya rubah dalam bentuk akar, kita buat rumahnya, kemudian kita masukkan bilangan pokoknya, terus ya udah, yang di atas ditaruh dalam rumah, yang di bawah ditaruh di luar rumah. Selanjutnya kita uraikan ini, dikalikan ya. Jadi kalau pecahan ada pangkat, itu dikaliin aja 1 pangkat 2 ya, 1 pangkat 2, terus
3 pangkat 2 pangkatin lagi 2. Jadi ketika pangkat bertemu pangkat, dia dikali 2 kali 2 sama dengan 4. Dapatlah hasil akhirnya ini 1 pangkat 2 per 3 pangkat 4 akar 5. Terus, ini kayaknya ada 2 cara nih kan, atau oke. Jadi untuk soal yang 1/9 ini ada dua dibilang 2 cara juga boleh sih. Dia tergantung pilihan gandanya. Apakah pilihan gandanya itu bentuk jawabannya seperti ini atau nanti seperti ini, karena beda caranya juga. Tapi dua-duanya betul sebenarnya. Contoh ya, nih misalnya 1/9 nih kita tadi kan, kelihatan nggak? Nggak perlu digedein kan? Atau perlu? Oke. 1/9 kita rubah seperti tadi, 1/3 pangkat 2, habis itu, nah ingat nggak teori yang kemarin, yaitu merubah pangkat negatif menjadi positif. Di atasnya dia taruh angka 1 kan, nah itulah, jadi tuh materi sebelumnya itu memang akan saling berkaitan dengan materi setelah-setelahnya. Kalau kalian kemarin itu tidak paham tentang merubah pangkat positif menjadi negatif, maka materi di sini juga akan menjadi sulit gitu. Kecuali sudah paham, maka akan mudah juga. Makanya Ustazah selalu sampaikan jangan sampai ketinggalan di setiap pertemuannya materi matematika yang Ustazah sampaikan. Oke, jadi kalau di teori yang kita pelajarin kemarin, 1/3 pangkat 2 itu bisa kita rubah menjadi 3 pangkat negatif 2. Jadi pangkat positif dirubah ke dalam bentuk pangkat negatif. Kenapa sih? Karena biar praktis aja, nggak ribet. Kayaknya agak nggak enak dilihat gitu kalau ada per-peran gini. Jadi udahlah bulat aja, satunya dihilangin, tapi caranya dengan merubah dalam bentuk pangkat negatif seperti yang kita pelajarin kemarin. Dapatlah hasilnya 3 min 2 pangkat 2/5. Kalau udah kayak gini, ya udah kita kaliin kayak cara yang di atas tadi kan. Min 2 kali 2. Nih pangkat ketemu pangkat dikaliin. Negatif 2 dikali 2 min 4, kemudian 5-nya ditulis lagi. Dapatlah hasil akhirnya itu 3 pangkat min 4/5 sama dengan, ya udah, yang di atas ditaruh di dalam, yang di bawah ditaruh di luar. Jadi hasilnya 3 pangkat min 4 akar pangkat 5. Sebenarnya dua-duanya betul tergantung pilihan gandanya. Jadi coba kalian kerjakan nomor 9 itu dengan 2 cara yang di sini contohnya ya. Jadi ada satu soal tapi mengerjakannya pakai 2 cara. Silahkan dikerjakan dulu sekarang. Oke, sudah ya. Satu soal terakhir. Bismillah. Tetap fokus. Ya. Ini oke. Jadi ada bilangan pokoknya pecahan 1/5 pangkat 2 akar pangkat 3. Perintahnya adalah rubahlah ke dalam bentuk pangkat pecahan. Biasanya sih dia kebalik-balik gitu. Kalau dia bentuk akar, rubah dalam bentuk pangkat pecahan. Kalau bentuk pangkat pecahan, rubahlah dalam bentuk akar. Karena di sini soalnya bentuk akar, perintahnya adalah rubah dalam bentuk pangkat pecahan. Kebalikan dari yang di atas. Oke. Nah ini 1/5 dibuat, satunya diilangin dulu ya. Jadi dia pangkat negatif. Di sini ada 5 pangkat 1, walaupun gak ada pangkatnya, tapi di angka 1. 5 pangkat 1 pangkat 2 dari sini, terus pangkat 3 dari sini. Terus habis itu pangkat ketemu pangkat ya, min 1 dikali 2, hasilnya min 2. Jadi itu di sini ditulisnya akar 5 pangkat min 2 akar pangkat 3. Habis itu ya udah tinggal dibuat pecahannya gitu ya, yang di dalam ditaruh di atas, yang di luar ditaruh di bawah. Dapatlah hasil akhirnya 5 pangkat min 2/3. Praktis ya, lebih enak gitu kurang lebih. Semoga kalian bisa mulai bisa meraba-raba pola pangkat dan akar itu sendiri. Silahkan kerjakan nomor 10 ya, nomor terakhir. Sesuai dengan contoh terakhir juga, mudah-mudahan latihan yang dikerjakan dari nomor 1 sampai 10 itu semakin bisa menancapkan pemahaman kalian. Itu saja untuk materi hari ini. Ustazah tunggu untuk pengumpulan tugasnya. Apabila masih ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui jalur pribadi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.